Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang struktur dan sistem politik pada masa reformasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Aristiarini dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Andriani. Saya Ahmad Panani dari kelas 12 IPA 1. Nofisa Sabila dari kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Diarisya Putri dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Lydia Esra Syukur dari kelas 12 IPA 1. Yang pertama ada masa akhir Orde Baru. Pada masa akhir Orde Baru terdapat krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 rupiah per US dollar terus mengalami kemerosotan. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 rupiah per US dollar pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar 17.000 rupiah per US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Selanjutnya, ada tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional. Lalu yang kedua ada amandemen UUD 45. Lalu yang ketiga ada pemberantasan KKN. Yang keempat ada penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Pada 20 Mei tahun 1998 di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua DPR MPR, Harmoko, kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 1998 atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Selanjutnya ada perkembangan politik dan ekonomi. Yang pertama, ada perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar, sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial, politik, serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Yang pertama, ada di bidang politik. Antara lain, dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik yang bernuansa pada pemilu, sebagaimana yang diamanatkan oleh garis-garis besar haluan negara. Lalu yang kedua, di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. Yang ketiga, di bidang ekonomi, dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan di MPR antara lain. Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 45 tanpa melalui referendum. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas, masing-masing 5 tahun. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap fungsi ABRI. Lalu reformasi ekonomi juga mempunyai 3 tujuan utama, yaitu merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, memperkuat basis sektor real ekonomi, menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Lalu yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 45 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan NKRI yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan Gus Dur mengemban amanah menyelesaikan kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Gus Dur mengupayakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa yang menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Kejatuhan pemerintahan Gus Dur tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang seringkali kontroversial. Yang ketiga, ada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri.
Presiden Megawati Soekarnoputri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 45 pada tanggal 10 November tahun 2001. Salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen. Selain itu, krisis ekonomi belum juga teratasi. Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga Rp8.500 per dolar Amerika, kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah Provinsi Nagro Aceh Darussalam dan Papua. Untuk meredam keinginan melepaskan diri dari kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki presentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan undang-undang, Provinsi Aceh dan Papua akan menerima 70% hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Keempat, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia rencanakan dalam program 100 hari pertama pemerintahan. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Selain itu, untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online dan Twitter. Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh. Ada beberapa konflik yang mendapatkan perhatian khusus dari SBY, yaitu permasalahan di Kepulauan Poso, permasalahan di Aceh, dan juga Papua. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peningkatan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Lalu pada tahun selanjutnya SBY dipilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah pada Agustus 1967 membubarkan Lemrenas dan MIPI. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI berdasarkan keputusan MPRS nomor 18B 1967. Selain lembaga-lembaga penelitian peninggalan Belanda, pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Di antaranya adalah Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosutanal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan Badan Standarisasi Nasional. 1. Nurtanio Industri Dirgantara Nasional. Pada tahun 1974, Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Untuk mendukung kerja B.J. Habibie, Presiden Soeharto menetapkan Habibie sebagai staf Divisi Pengembangan Teknologi Tinggi Pertamina. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Di BPPT inilah Habibie merancang dan mengembangkan sebagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencanaan Industri Strategis. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio
di Bandung, perusahaan armada laut di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri pesawat terbang Nurnanio yang ditempatkan di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. 2. Teknologi komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia. Ketika pemerintah Orde Baru pengembangan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Pengembangan SKSD Palapa generasi awal dalam pengoperasian didukung dengan pembangunan 40 stasiun komunikasi di bumi yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dan 14 tempat-tempat strategis lainnya. Generasi pertama satelit Palapa atau Palapa A dan Palapa B beroperasi hingga tahun 1983. Kemudian pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua yaitu B1 dan B2 dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya hingga C1 dan C2 kemudian digantikan dengan satelit Telkom 1. Ketiga, revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Program Sabta Usaha Tani meliputi kegiatan sebagai berikut. Pertama, pengolahan tanah yang baik. Kedua, pengairan yang teratur. Ketiga, pemilihan bibit unggul. Keempat, pemupukan. Kelima, pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Keenam, pengolahan pasca panen. Ketujuh, pemasaran. Selain program ekstensifikasi, mekanisasi, kembangkan pula program diversifikasi pertanian yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Keempat, dampak perkembangan teknologi. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi, seperti media komunikasi sosial dan situs-situs. Mereka dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup cepat ini secara tidak sadar maupun sadar telah mengubah beberapa pola hidup masyarakat khususnya di Indonesia. Dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi adalah melambannya kemampuan mereka dalam hal bersosialisasi karena terlalu fokus dengan gadget, serta menimbulkan sifat ketergantungan terhadap teknologi yang dikhawatirkan akan menyebabkan rakyat melupakan nilai-nilai budaya bangsa. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.